Halo, perkenalkan nama saya Herlan Ibrahim dari kelas 11B. Nah, di sini saya akan meresensikan antologi cerpen yang berjudul Perempuan Bermulut Api. Nih seperti yang ada di sini nih. Oke. Yang pertama ada identitas. Identitas antologi cerpen ini disusun oleh 4 orang, yaitu terdapat Heri Heri Mardianto, Tirto Suwondono, Ahmad Abidan HA, dan Rijanto. Nah, dan buku ini disunting oleh Heri Mardianto dan Tuan Tirto. Dan jenis cerita ini adalah antologi cerpen, yaitu antologi cerpen yang tersusun dari banyak karya. Penulisnya sebenarnya setiap cerpen ada banyak, ada W.S. Rendra. W.S. Rendra ini cukup terkenal. Lalu ada banyak lah pokoknya. Buku ini diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Bali Bahasa Yogyakarta. Nah, tempatnya itu di Yogyakarta. Cetakan pertamanya terbit pada bulan November tahun 2009. Oke. Sebenarnya ada banyak sekali ya jenis cerpennya dalam Perempuan Bermulut Api ini. Nah, saya akan sebutkan 3 aja. Yang pertama, Hakim Pelor. Nah, dikisahkan pada awal ada seorang anak yang masih kedudukan SMA bernama Hakim. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat makmur dan tentram. Namun, Hakim ini memiliki sifat yang berbeda dari anak-anak atau remaja seusianya, yaitu di mana Hakim sangat suka sekali berpikir logika, suka menjelajahi dunia sains, dan lain-lain. Intinya dia itu kutu buku, tidak seperti temannya yang senang bermain dan lain-lain. Lalu awalnya sih pada para orang tua atau orang dewasa itu tidak mempermasalahkannya karena hal ini termasuk hal yang wajar di kalangan pelajar seperti Hakim. Namun teman-temannya mulai mempermasalahkan dan mulai menuduh Hakim karena dilihatnya Hakim sangat terobsesi atau tertarik ketika ada pelor, perempuan-perempuan babu lewat, dan koran. Nah, saat di meeting in the mind, tanpa basa-basi, teman-teman Hakim SMA yang sejajar ini mulai menuduh Hakim kalau misalkan Hakim ingin menjadi tentara kerajaan. Dilihat dari sikapnya dalam suka mendekati wanita-wanita babu, sering berurusan dengan pelor atau sangat suka dengan pelor, dan lain-lain. Dan juga banyak sekali teman-teman yang menuduh hal yang sama. Nah, Hakim dengan santainya berdiri dan menjawab dan menyangkal kalau misalkan ia tidak seperti itu. Lalu teman-temannya tertawa. Setelah itu Hakim lalu menjulurkan pelor atau mengangkatkan pelor. Seketika ruangan itu menjadi diam dan tegang. Hakim berkata, apakah ada yang melihat hal benda seperti ini? Jika ada, tolong berikan kepada saya, akan saya bayar berapapun dan berapapun jumlahnya. Nah, ada salah satu temannya Hakim bilang kalau misalkan hal tersebut mustahil karena pelor itu sangat mahal. Hakim pun terdiam. Setelah meeting in the mind selesai, Hakim melanjutkan belajarnya di pendeta. Dia belajar logika dan ilmu sains. Pendeta itu memberikan sebelum itu teman-temannya memberikan julukan Hakim sebagai Hakim Pelor karena ia sering sekali berhubungan dengan pelor atau suka sekali dengan pelor. Nah, ia belajar dari pendeta tentang logika. Pendeta memberitahukan kalau pelor itu apa. Singkat cerita, Hakim berhasil memberikan pendidikan kepada perempuan-perempuan babu dan lain-lain. Semakin hari semakin banyak pengikutnya, entah itu pelajar perempuan, kaum bawahan babu-babu, dan lain-lain. Namun sayangnya Hakim Pelor belum bisa jatuh cinta atau belum menemukan asmaranya. Ia juga jarang terpejam mata sampai akhirnya KMB bubar, ia baru bisa memejamkan mata. Oke, itu cerita pertama. Sekarang cerita yang kedua. Lalu cerpen yang kedua berjudul Kemenangan. Nah, diawali kisah banyak orang-orang yang mengungsi dari gunung lereng ke bawah. Nah, ada satu orang yaitu bernama Ratih yang aneh karena
Ia tidak mau mengungsi hingga pasukan-pasukan Belanda menyerang dan mendekati kotanya, baru Rati ingin pergi meninggalkan kotanya itu. Nah, Rati pergi bersama prajurit-prajurit itu yang ingin mengungsi juga. Namun, saat hendak pergi, banyak sekali kepulan asap atau api yang menerjang. Nah, akhirnya mereka menerobos masuk. Di dalam asap dan api tersebut, mereka mendengar suara bisik perempuan. Berkata Api, ia melihat seorang perempuan yang dengan erat menggendong bayinya. Nah, mereka pun menolongnya. Salah satu temannya berkata kalau misalkan tidak ada kemungkinan jikalau tempat tinggal mereka akan selamat karena sudah dipenuhi dengan api, abu, dan lain-lain. Akhirnya mereka segera pergi. Singkat cerita, tentara Belanda berhasil menyerbuhi kota pengungsian mereka. Seluruh kota kecil itu sibuk untuk mengatur mengungsi. Tentara Belanda sudah mencapai kota mereka dan serbuan terhadap kota mereka tinggal beberapa waktu saja. Rati duduk di muka jendela dengan suatu pandangan yang aneh, melihat kepada deretan manusia yang panjang yang membawa apa saja yang dapat dibawa menuju luar kota. Nah, salah satu dari mereka meneriaki kalau menyuruh Rati untuk segera pergi. Namun Rati tidak mau karena dia ingin tetap tinggal. Tapi walaupun dalam hatinya ragu-ragu. Nah, kotanya sudah sunyi, jauh di sebelah utara kedengaran dengan kabur tembakan-tembakan meriam Belanda. Kesunyian di dalam kota yang menunggu serbuan Belanda mengikat. Nah, lalu Rati dengan cepat berpikir, musuh masih jauh katanya, tapi kami masih mempunyai tempo. Ayo cari minyak katanya. Matanya menyala-nyala. Prajurit itu mengikuti Rati. Sikapnya yang berani memalukan mereka. Dengan perlahan disiramnya minyak tanah pada suatu tempat di rumahnya, di mana ia menjadi besar. Api itu maksudnya ya. Dan ketika api membubung naik ke atas, ia tersenyum. Waktu tentara Belanda pada sore harinya masuk kota itu, hanya tumpukan rumah-rumah terbakar dijumpai mereka. Dan mereka tidak berhasil, tentara Belanda itu tidak berhasil merampas rumah mereka. Oke. Kelebihan dari cerpen antologi perempuan bermulut api ini, yaitu pertama, banyak variasi cerita yang menarik dan menunjukkan dan menceritakan sejarah-sejarah, sehingga anak-anak atau para pembaca bisa mempelajari sejarah dari masa lalu dengan cara membaca antologi cerpen. Kebanyakan dari para remaja mungkin tidak suka membaca sejarah, tetapi jika dikombinasikan dengan novel atau dengan cerpen, antologi cerpen ini, mungkin para remaja jadi semangat untuk membaca sejarah dan mengetahui sedikit tentang sejarah. Nah, jadi ini sangat bagus karena antologi ini memiliki nilai sejarah di dalamnya. Lalu yang selanjutnya, kekurangannya yaitu ada beberapa kata-kata kasar yang tidak pantas. Jadi dimohon untuk perhatiannya agar tidak mengikuti kata-kata kasar tersebut. Lalu juga bahasanya yang masih sedikit sulit untuk dipahami bagi para pemula untuk pembaca. Nah, maka dari itu saya rekomendasikan buku ini kepada kalangan remaja yang SMA karena buku ini mengandung pelajaran sejarah yang bagus dan juga kode etika atau etika-etika yang terdapatnya juga bagus untuk kalangan remaja mempelajari bagaimana perjuangan hidup yang seharusnya dilakukan. Sekian dari saya, thank you.